Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi tentang proposal yang menggunakan COVID 2019. Saya dengan Aditya Sudadinata ya, dengan NIM 3220394. Teman saya Dede Cindy Anggreni dengan NIM 3220392. Oke, lanjut. Di sini deskripsi umum standar yang digunakan agar proses perencanaan audit dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan sebuah framework yang dapat digunakan sebagai panduan audit tata kelola sistem informasi. Framework yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan COVID 2019 yang telah dipilih karena telah menyediakan model penelitian tata kelola dan model penelitian manajemen teknologi informasi yang selaras dan standar-standar tata kelola lainnya. Yang kedua itu standar audit ya. COVID 2019 ini mendukung skema kapabilitasnya proses berbasis CMMI atau CMMI. Tata kelola sistem informasi dapat dioperasikan di berbagai tingkat kemampuan, dimulai dari tingkat 0 hingga tingkat 5. Tingkat 0 itu kurangnya kemampuan dasar ya, pendekatan yang tidak lengkap untuk proses mencapai tujuan tata kelola dan tujuan manajemen, serta memungkinkan atau tidak maksud praktik proses apapun terpenuhi. Untuk tingkat 1 adalah proses tersebut kurang lebih telah dapat membantu pencapaian tujuan melalui penerapan dari serangkaian kegiatan yang kurang lengkap. Itu dapat dikategorikan sebagai awal yang tidak terorganisasi. Tingkat kedua itu proses mencapai tujuan melalui penerapan serangkaian kegiatan dasar yang lengkap yang dapat dikategorikan sebagai operasi untuk dilakukan. Tingkat ketiga adalah proses dalam mencapai tujuan dengan cara yang jauh lebih terkelola dalam menggunakan aset sebuah organisasi. Proses biasanya telah didefinisikan dengan baik. Tingkat 4 adalah proses dalam mencapai tujuannya telah didefinisikan dengan baik dan tujuan dari pencapaian kinerja dapat diukur. Yang terakhir tingkat 5 prosesnya telah mencapai tujuan dan telah didefinisikan dengan baik serta kinerjanya dapat diukur dengan ditingkatkan. Domain yang digunakan pada pemetaan domain pada penelitian ini menggunakan proses goal cascade berdasarkan COVID 2019. Studentik Entreprise Goal Universitas. Sebagai itu pada COVID 2019 Goal Codes mendukung prioritas tujuan manajemen berdasarkan prioritas tujuan perusahaan atau enterprise goals ya. Identifikasi agreement goals. Langkah-langkah selanjutnya yaitu memetakan tujuan enterprise goal terpilih sebelumnya menjadi penyelarasan tujuan agreement goal dari COVID 2019. Identifikasi goal and management objektif. Setelah melakukan penyelarasan tujuan agreement goal, selanjutnya memastikan hasil penyelarasan tujuan GAG. Untuk mendapatkan penyelarasan tujuan agreement goal dari Universitas Subang, langkah-langkah berikut adalah memetakan hasil agreement Universitas Subang dari prosedur sebelumnya dengan konferensi dan manajemen objektif dari COVID 2019 agar dapat mengetahui konferensi dan manajemen objektif yang sesuai dengan kebutuhan Universitas Subang. Untuk alasan pemilihan domain berdasarkan pemetaan di atas, domain yang terpilih berdasarkan goal cascade Universitas Subang yaitu domain MIA atau monitoring, evaluasi dan assess ya, yang memiliki skala prima pada setiap objektifnya. Maka rencana audit untuk tata kelola sistem informasi di Universitas Subang pada penelitian ini akan difokuskan pada domain MIA. Selanjutnya yaitu ada perencanaan audit SI. Rencana audit tata kelola sistem informasi adalah langkah-langkah rinci yang berkaitan dengan prosedur dan rencana yang digunakan dalam audit tata kelola sistem informasi sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Agar proses perencanaan audit tetap terlaksana dengan baik, maka diperlukan sebuah framework yang dapat digunakan sebagai panduan audit tata kelola sistem informasi. Domain pada COVID 2019 lebih berfokus pada hasil yang dicapai dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan, sehingga menjadikan COVID 2019 bersifat konseptual, fleksibel, dan terbuka. Maka COVID 2019 dapat digunakan sebagai panduan penerapan audit. Framework COVID 2019 diharapkan memberikan kontribusi untuk membantu menjembatani teori dan praktik pengelolaan TI dan membantu auditor internal dalam melakukan tugas perencanaan audit. Nah, dengan adanya rencana audit, tata kelola sistem informasi diharapkan dapat membantu auditor di Universitas Subang mengenai tahapan audit tata kelola sistem informasi untuk mengetahui tingkat kemampuan atau capability level. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.